إنك Alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadzal dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunzi qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu anbiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain madamatil ardu was samawati wa sallama tasliman katsira. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidi wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama ingat Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah yang hukumnya fardu ain atas tiap muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal. Fa insyaallah sholat kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita yang melaksanakan sholat Jumat ini menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmatnya Allah bukan hanya kita mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah, namun mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah melaksanakan, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Selawat dan salam marilah kita sama-sama baca, kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan selalu diterima selawat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya dengan syafaatul uzma, syafaat yang mulia, syafaat yang besar wamil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berada dan telah berada di Jumat terakhir bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan introspeksi diri. Kenapa? Kalau amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita menemukan malam Lailatul Qadar, dilihat di bulan Syawal ini, saudara, bertambahkah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Bahkan berkurang, saudara.
Di bulan Syawal semua para malaikat berseru kepada Allah, ya Allah, Ramadan telah usai. Apakah usai pula amal ibadah kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Berhenti hanya di bulan Ramadan? Boleh kita bertanya sendiri pada diri kita. Kalau bertambah amal ibadah kita, nah itu tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan mendapatkan malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kita banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Dari puasanya, zakat, baca Quran, sodakonya, dan berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Diterima atau tidak diterimanya kita lihat di bulan Syawal ini, saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak yang dikerjakan di bulan Syawal. Ini sudah kita lewatkan. Namun buat iktibar, buat pelajaran kita di tahun-tahun yang akan datang. Kalau seruan para malaikat, ya Allah, Ramadan telah usai, nanti umat Rasul akan berbuat dosa lagi, meninggalkan perintah-perintahmu lagi, hanya ada di bulan Ramadan saja. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u sita min Syawal kana kasyami dahri. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, dia diibaratkan puasa terus menerus sepanjang tahun. Ini sudah kita lewatkan, dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi pelajaran buat diri kita, saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah bulan Syawal ada yang dinamakan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah insyaallah akan kita jalankan nanti, akan kita dapati nanti. Perlu sama-sama kita ketahui, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah. Ini harus kita ketahui, di dalam Al-Quran ada ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Satu loncat 6 atau 7 bulan yang akan datang, yaitu Rajab, Syahrullah. Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Perubahan Islam, kemenangan Islam tuh menentukan di bulan Muharram. Lalu kenapa Dzulqa'dah ada bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ingat saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menghormati, memuliakan bulan Dzulqa'dah dikarenakan ada hamba-hambanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempersiapkan perjalanannya ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mempersiapkan menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghormati dan memuliakan tamunya, tentunya kita juga sebagai pengurus wilayah, pengurus masjid, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, karena dia menjadi tamunya Allah, tamu istimewa. Dan kita akan bertanya, saudara, kalau ada tamu tentunya ada tuan rumahnya. Siapa tuan rumahnya? Sudah barang tentu Allah subhanahu wa ta'ala, tuan rumah yang sangat maha pemurah dan penyayang.
Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan peraturan, tamunya itu harus dihormati, dimuliakan. Kalau orang mempersulit, menakut-nakutinya, ada keributan, peperangan dan lain sebagainya, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya siapa hamba Allah, umat Rasul, yang akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan yang paling utama, paling mulia itu bukan kemana-mana, saudara. Kalau antum ziarah kemana-mana silakan, tafadhol. Tapi lebih utama, apa kata Allah? Tidaklah perjalanan yang paling utama, paling mulia, kalau mereka itu belum mendatangi masjid-masjidku, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid berada di dalam Al-Quran dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita akan menjadi tamunya Allah. Kalau bukan tahun ini, tahun-tahun yang akan datang. Kalau yang sudah menjadi tamunya Allah, insya Allah dijadikan haji mabrur, haji makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita di tahun-tahun yang akan datang, paling tidak umroh kita dapat melihat Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yang pahalanya begitu besar, saudara. Kita sholat 1 rakaat di masjid manapun, itu bandingannya 100.000 kali lipat pahalanya, yaitu kita beribadah di dalam Masjidil Haram 1 rakaat. Oleh karena itu, saudara, kita hormati, kita muliakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, jangan dipersulit. Kita meriahkan, kita bantu. Apalagi yang menjadi tamunya Allah ini mempunyai kekurangan, kita bantu. Maka ada di Indonesia ini walimatus safar, tasakur bin ni'mah, mengumumkan bahwa ada yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, saudara, jangan kita banyak beralasan, oh saya belum ada panggilan. Ingat, saudara, kalau beralasannya hanya belum ada panggilan, betul-betul nanti dipanggil oleh Allah, innalillahi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, inna abdan asbatu lahu badanahu wa awsatu lahu fi rizki sumalam yafid ilayya pada arba'ati awam la mahrumun. Mereka diberikan badan sehat, rezeki banyak, tapi belum mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke kota suci Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, diberi batas sampai 4 tahun lamanya, maka terhalang baginya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saudara, bahkan di hadis lain, baunya surga saja tidak. Dia berikan badan sehat, rezekinya ada, tapi alasan, oh belum panggilan, oh belum panggilan. Salah, saudara. Kita jalankan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan dari awal kita berada di alam dunia ini sampai akhirnya kita mengerjakan amal ibadah, kebaikan-kebaikan kita jalankan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita diberikan badan sehat, rezekinya banyak, beralasan belum panggilan, saudara, maka segeralah. Kalau ada yang bertanya, oh lama Ustaz, minimal 10 tahun, 15 tahun, ya yang penting mempunyai niat. Atau paling tidak hadis qudsi tersebut menyarankan kita sunnahnya, sunnah muakkad, sunnah
yang pahalanya begitu besar, itu menjalankan umroh. Kenapa lama menunggu? Karena tidak mungkin semuanya diberangkatkan ke sana, kapasitasnya terbatas, saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah khutbah Jumat yang singkat yang dapat kami sampaikan. Fa insyaallah akan menjadikan maidah hasanah khususnya kepada kami sebagai al-fakir, umumnya pada saudara-saudara sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita yang akan menjalankan ibadah haji diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan kepada kita yang belum dapat melaksanakan, insyaallah di tahun-tahun yang akan datang paling tidak kita umroh, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mentakdirkan apa yang ditakdirkan, Maha kuasa apa yang dikuasai. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan, dikuatkan keimanan, ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur, sehatkan jasmani maupun rohani, dan masih berada di alam kehidupan dunia ini insyaallah tidak keluar daripada ajaran Allah Al-Qur'anul Karim dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, ditanamkannya ilmu dan akhlak kepadanya sehingga berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan tanah air. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.